ingin saya bicarakan, boleh Bu Susi? Boleh banget. Ya, nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah membaca rubrik penilaian coaching hari ini, Bu? Sudah Ibu, kebetulan saya juga sudah print out untuk rubrik penilaiannya. Wah, luar biasa Bu Susi ini. Artinya Bu Susi sudah siap ya untuk melakukan coaching hari ini. Sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu Susi? Boleh sekali Bu Desi. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang pertama yaitu kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah konsep inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana yang Ibu inginkan untuk saya amati? Umumnya yang mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kunci Bu. Nah, pertanyaan yang ketiga ya Bu Susi, indikator ketercapaiannya itu apa atau apa harapan Bu Susi dari observasi yang akan dilakukan? Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan yaitu saya ingin coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahan melalui alur peta ini. Baik Bu Susi, terima kasih atas jawaban-jawabannya karena kita sudah melakukan tahap pra-supervisi. Selanjutnya Bu Susi silakan melakukan coaching dan saya akan mengamati jalannya coaching yang akan Ibu lakukan. Siapa yang akan Ibu coaching hari ini Bu Susi? Saya akan melakukan coaching kepada Bu Romiko Pambayun. Baik, silakan. Terima kasih Bu Susi. Ya, sama-sama Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Titi. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Susi. Saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Titi sering terlihat dulu setiap selesai mengajar seperti tidak semangat. Apakah Ibu sedang mengalami masalah? Sebenarnya ada Bu, tapi saya tidak enak untuk menceritakan hal tersebut kepada rekan-rekan guru di sini. Loh, kenapa Ibu? Kenapa tidak enak? Ibu boleh bercerita kepada saya apa permasalahan yang Ibu alami. Begini Bu, saya sangat berharap Ibu dapat membantu saya memecahkan permasalahan yang saya hadapi di kelas, agar fokus dan keaktifan siswa dalam menerima pembelajaran dari saya. Oh, jadi permasalahan yang Ibu hadapi tentang kurang fokus dan keaktifan siswa dalam pembelajaran Ibu ya. Iya Bu, padahal saya merasa saya mengajar sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajarannya, tetapi saya merasa murid saya itu kurang fokus dan kurang aktif saat mengikuti pembelajaran saya Bu. Oh, gitu ya Bu. Kira-kira apa yang membuat siswa yang Ibu ajar itu kurang fokus dan aktif terhadap mata pelajaran yang Ibu ampu? Kalau menurut saya pembelajaran yang saya berikan, siswa kurang bervariasi Bu, dan media yang saya gunakan juga kurang, sehingga siswa kurang aktif dan kurang fokus. Pada saat Ibu mengajar, apakah anak-anak merasa tertarik tentang pembelajaran yang Ibu sampaikan? Kalau saya lihat dari anak-anak kurang tertarik Bu dan kurang fokus terhadap pembelajaran. Oh, jadi fokus dan keaktifan siswa agak kurang gitu ya Bu. Jadi biasanya apa yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran agar anak bisa fokus dan aktif? Kalau saya mengajar itu biasanya menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok Bu. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak kurang fokus dan aktif dalam
untuk kedepannya nanti saya akan mengajar dengan memanfaatkan HP untuk menonton pembelajaran agar siswa lebih fokus dan speaking serta permainan tradisional untuk membuat siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan. Wah, bagus sekali. Jadi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu perlu dicoba. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Mulai besok saya akan menyiapkan metode pembelajaran dengan baik serta memanfaatkan HP, speaking serta permainan tradisional dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu apa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen itu? Nanti saya bisa meminta bantuan rekan sejawat dan rekan-rekan yang lainnya. Nah, setelah bercerita dengan saya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Kalau perasaan saya sekarang sudah lega Bu, dan sudah ada solusinya untuk depan bagaimana. Ya Bu, saya senang bisa membantu sehingga Ibu bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu, karena Ibu sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Ya Bu, sama-sama. Mari Bu, saya jaga kelas dulu Bu. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Susi, setelah saya mengamati coaching yang sudah dilakukan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Bagaimana Bu Susi menilai performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya, coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta dan alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Nah, apa yang membuat Bu Susi menilai demikian? Karena melalui pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan pada coaching, saya menggali potensi diri dari coaching, saya menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Ya, tentu saja Ibu. Nah, baiklah, saya mengamati tadi pada saat Bu Susi melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, mulai dari Bu Susi yang mendengarkan secara aktif, pertanyaan berbobot, memberdayakan coaching untuk menemukan solusi permasalahan. Bagaimana pendapat Bu Susi mengenai hal ini? Wah, saya senang sekali Bu. Apa yang saya harapkan melalui coaching tadi sesuai harapan, yaitu bisa membantu rekan saya menemukan solusi permasalahannya. Namun demikian, saya juga menemukan hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Bu Susi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu bisa menambahkan dengan cara memberikan klarifikasi terhadap apa yang sudah coaching gali, sehingga semakin diyakinkan poin-poin penting dari coaching yang Bu Susi lakukan. Bagaimana menurut pendapat Bu Susi? Terima kasih Ibu atas masukannya. Senang sekali mendapat saran dari Ibu agar kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Susi kembangkan berdasarkan dari hasil coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan tentu saja yaitu lebih mendalami alur tirta, terutama di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coaching berikutnya lebih baik lagi begitu Bu. Nah, dari diskusi ini apakah sudah ada gambaran yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Mengenai tadi atas saran dan masukan dari Ibu, saya mungkin akan menambahkan dan mengklarifikasi poin-poin penting dalam coaching. Baik, kira-kira kapan Bu Susi akan melakukannya dan siapa yang akan membantu Ibu? Saya akan segera melakukannya Bu pada coaching selanjutnya, dan tentu saja saya akan meminta bantuan dan saran masukan dari kepala sekolah pada coaching selanjutnya. Baik Bu, hasil percakapan kita ini berdasarkan hasil pengamatan akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Bu, sebagai pertanyaan penutup. Apa yang akan Bu Susi dapatkan dari proses itu? Banyak sekali Ibu, dari percakapan tadi saya semakin paham alur tujuan coaching. Luar biasa Bu Susi, apa yang sudah Ibu lakukan hari ini mudah-mudahan sukses ke depannya. Baik Bu Susi, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sama-sama Bu Desi.
bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Selamat siang. Susi sendiri bagaimana kabarnya? Tentu saya juga, Ma. Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat. Hari ini Bu akan melakukan coaching ya? Iya Bu, benar. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh ya Bu? Iya boleh Bu. Nanti pada saat melaksanakan coaching antara coach dan kunci akan saya amati dan saya akan nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah membaca rubrik penilaian coaching hari ini? Sudah Bu, kebetulan saya juga sudah print out untuk rubrik penilaiannya. Wah, luar biasa Bu. Artinya Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini. Sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah konsep inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, bagaimana yang Ibu inginkan untuk yang saya amati lebih? Utamanya pada mengajukan pertanyaan yang berbobot pada konsep ya Bu. Ya, yang pertanyaan yang ketiga, indikator pencapaian Ibu itu apa atau apa harapan Ibu dari observasi yang akan dilakukan? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan yaitu saya ingin menemukan sendiri solusi dari permasalahannya melalui alur kita ini. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Karena kita sudah melakukan tahap prasupervisi, selanjutnya Ibu silahkan melakukan coaching dan saya akan mengamati jalannya coaching yang Ibu lakukan. Siapa yang akan Ibu coaching? Saya akan melakukan coaching kepada Pak Anung Bu. Oh baik, silahkan dimulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Saya perhatikan akhir-akhir ini Pak Anung seperti terlihat buruk. Setiap selesai mengajar seperti tidak semangat. Apa ya, Bapak sedang ada masalah ya? Sebenarnya ada Bu, tapi saya tidak enak untuk menceritakan hal tersebut kepada rekan-rekan guru di sini. Loh, kenapa Pak? Harusnya tidak enak. Bapak boleh cerita pada saya apa permasalahan yang Bapak alami? Begini Bu, saya sangat berharap Ibu dapat membantu saya memecahkan permasalahan yang saya hadapi di kelas untuk fokus dan melakukan siswa dalam menerima pembelajaran dari saya. Oh iya, jadi permasalahan yang Bapak hadapi tentang kurangnya fokus dan keaktifan siswa dalam pembelajaran ya Pak? Iya Bu, padahal saya merasa saya mengajar sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajarannya. Tapi saya merasa murid saya itu kurang fokus dan aktif saat mengikuti pembelajaran. Oh gitu ya Pak. Kira-kira apa yang membuat siswa yang Bapak ajar itu kurang fokus dan aktif terhadap pembelajaran yang Bapak ampuh? Kalau menurut saya, pembelajaran yang saya berikan agar siswa kurang bervariasi dan media yang saya gunakan kurang sehingga siswa kurang aktif dan fokus Bu. Pada saat Bapak mengajar, apakah anak-anak merasa tertarik tentang pembelajaran yang Bapak sampaikan? Kalau saya lihat dari anak-anak kurang tertarik dan kurang fokus terhadap pembelajaran saya Bu. Oh, jadi fokus dan keaktifan siswa agak kurang gitu ya Pak. Jadi biasanya apa saja yang Bapak lakukan pada saat proses pembelajaran agar anak bisa fokus dan aktif? Kalau saya mengajar itu biasanya menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok Bu. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak kurang fokus dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran karena Bapak menggunakan metode ceramah dan diskusi dalam kelompok. Ya Bu. Oh oke. Menurut Bapak kira-kira ada nggak cara lain agar anak-anak itu bisa tertarik sebelumnya anak yang kurang aktif dan fokus dalam pembelajaran? Kalau cara yang lain, mungkin saya akan memanfaatkan HP siswa
untuk mencari video pembelajaran dalam kelompoknya, Bu. Bagus Pak, kira-kira ada cara lain nggak yang bisa Bapak gunakan lagi? Memberikan ice breaking serta permainan tradisional untuk keaktifan dan fokus siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Wah mantap ya Pak, kira-kira dengan idenya Bapak bisa membantu nggak mengubah anak-anak yang dulunya tidak fokus dan aktif dalam mengikuti pembelajaran? Kalau menurut saya bisa membuat anak-anak fokus karena dapat menonton video pembelajaran di HP dan bisa lebih efektif ketika saya memberikan ice breaking serta permainan tradisional pada saat proses pembelajaran. Wah bagus Pak, itu bisa kita manfaatkan. Ya Bu. Nah dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, bisa nggak ini ceritakan kembali apa yang bisa lakukan di kelas? Baik Bu, untuk kedepannya nanti saya akan mengajar dengan memanfaatkan HP untuk menonton pembelajaran agar siswa lebih fokus dan ice breaking serta permainan tradisional untuk membuat siswa lebih aktif untuk mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan. Wah bagus sekali. Bapak bisa menyelesaikan masalah sendiri, itu perlu dicoba. Nah kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Nah, mulai besok saya akan menyiapkan metode pembelajaran dengan baik serta memanfaatkan HP, ice breaking serta permainan tradisional dalam proses pembelajaran. Nah menurut Bapak siapa yang akan bisa membantu Bapak untuk melakukan komitmen itu? Nanti saya bisa minta bantuan rekan sejawat dan rekan-rekan yang lain, Bu. Nah setelah bercerita dengan saya, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Kalau perasaan saya sudah lega, Bu, sudah ada solusi ke depannya. Iya Pak, saya juga senang bisa membantu sehingga Bapak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Saya juga ucapkan terima kasih, Bu, kepada Ibu sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Iya Pak, sama-sama. Mari Bu, saya izin ke kelas terlebih dahulu. Iya Pak, sama-sama. Baiklah Ibu, setelah saya mengamati coaching yang sudah dilakukan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Ibu menolak performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya, coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan algoritma Pak, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena melalui beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan pada coach, saya menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya tentu saja boleh Bu. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, mulai dari Ibu mendengarkan secara aktif, pertanyaan yang berbobot, memberdayakan coaching untuk menemukan solusi permasalahan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Wah, saya senang sekali
kapan Ibu akan melakukannya dan siapa yang akan membantu Ibu? Saya akan segera melakukannya Bu pada coaching selanjutnya dan tentu saja akan meminta bantuan serta masukan dari Ibu Kepala Sekolah pada coaching selanjutnya. Baik Bu, hasil percakapan kita ini berdasarkan hasil pengamatan akan saya catat ke dalam kolom supervisi akademik ya Bu sebagai pertanyaan penutup apa yang Ibu dapatkan dari proses itu. Banyak sekali Bu, dari percakapan tadi saya semakin paham alur dan tujuan coaching. Luar biasa Bu, apa yang sudah Ibu lakukan kali ini mudah-mudahan sukses ke depannya. Baik Bu, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak Anom. Terima kasih Bu. Kemarin kayaknya sudah janjian dengan saya Pak ya Pak ya? Ya betul sekali Bu Titi. Kemarin saya sudah menghubungi Bu Titi bahwa keinginan saya bertemu Bu Titi hari ini. Saya ingin meminta bantuan Bu Titi sebagai supervisor pada proses coaching saya bersama teman saya Bu Susi. Oh begitu ya. Jadi akan melakukan coaching atas permasalahan Pak Anom di sini ya. Betul Bu. Baik. Sebelum itu Pak Anom, apakah Pak Anom sudah tahu apa saja kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan coaching? Ya saya sudah paham Bu. Ada 3 kemampuan yang harus saya penuhi sebagai seorang coach. Saya pertama adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan metode RAS. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Alhamdulillah, berarti Pak Anom ini sudah mengetahui ya kemampuan yang dibutuhkan melakukan coaching dengan temannya. Seperti yang disebutkan tadi ya, dari beberapa kemampuan tadi, apakah ada yang ingin Pak Anom tingkatkan dari kemampuan coaching yang akan dilakukan dengan Bu Susi? Ya, yang saya ingin tingkatkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Mengajukan pertanyaan berbobot ya, luar biasa Pak Anom. Betul, karena saya merasa selama ini ketika saya melakukan coaching itu kadang masih belum bisa membuat coach saya bisa mengungkapkan unek-uneknya secara rileks. Kemudian dari pertanyaan saya itu kadang coachingnya itu hanya menjawab pendek saja. Gitu. Sepertinya saya itu kurang bisa mengeksplorasi kemampuan coaching saya agar bisa menemukan solusinya dengan baik secara tepat. Seperti itu Bu Titi kendala saya selama ini. Kendalanya seperti itu ya. Kalau misalnya Pak Anom nilai nih kemampuan membuat pertanyaan berbobot dari skala 1 sampai 10, kira-kira kemampuan Pak Anom saat ini ada di posisi berapa Pak? Saya merasa masih di posisi 6 Bu Titi. Oh, masih di posisi 6 ya. Ya Bu, karena itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi, saya masih belum bisa membuat seperti itu. Karena sebagai seorang coach kan memang tidak boleh untuk memberikan langsung solusinya. Dan itu saya rasa saya masih membutuhkan latihan untuk bisa membuat coach saya itu bisa bercerita banyak, sehingga dia itu bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri seperti itu. Jadi tadi kata Pak Anom itu masih kurang begitu bisa membuat pertanyaan yang berbobot ya? Ya. Apakah ada sesuatu yang menghambat Pak melakukan hal tersebut? Terkadang saya seperti ini mungkin karena saya kurang mindfulness, mungkin ya Bu ya. Sehingga kadang ketika saya mengajukan pertanyaan, saya itu masih berpikir gitu. Masih berpikir dulu. Ya, masih berpikir. Saya sudah membuat list pertanyaan yang harus saya buat. Nah, terkadang dari pertanyaan-pertanyaan itu ternyata belum bisa gitu. Ya, intinya masih belum mengalir sepertinya karena memang saya kurang mindfulness dan saya kurang bisa mendalami cerita dari coach saya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan itu masih kurang membuat beliau itu bisa bercerita banyak seperti itu. Luar biasa ya cerita dari Pak Anom ini. Jadi pasti punya rencana nih ya Pak, bagaimana caranya meningkatkan kemampuan Pak Anom untuk membuat pertanyaan berbobot Pak. Apakah ada sesuatu yang direncanakan sebelum melakukan coaching dengan Bu Susi nanti?
Iya Bu Titi, terima kasih. Saya sebelumnya sudah latihan Bu. Saya sudah latihan, kemudian saya juga melihat beberapa video YouTube tentang bagaimana melaksanakan coaching atau sebagai coach yang baik. Saya sudah belajar di sana sebagaimana tekniknya dan bagaimana cara mindfulness supaya bisa membuat coach saya itu bisa menceritakan istilahnya dari hati ya, dan bisa mengeluarkan potensinya atau kemampuannya sehingga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh, seperti itu ya. Oke, bagus sekali Pak Anom. Jadi Pak Anom ini tadi sudah mempelajari kemampuan untuk membuat pertanyaan berbobot melalui video itu tadi ya Pak? Ya betul sekali Bu. Ya. Kira-kira kapan nih Pak Anom mau melakukan coaching dengan Bu Susi? Ya insya Allah sekarang ini Bu. Oh sekarang, sebentar lagi berarti ya Pak melakukan coaching dengan Bu Susi. Iya betul Bu. Tentu Pak Anom punya komitmen ya untuk melakukannya. Komitmen apa yang Pak Anom pegang? Komitmen saya di sini saya ingin Bu Susi nanti bisa mengeksplor kemampuannya dari masalah yang beliau hadapi sehingga dia bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari saya semoga nanti bisa membantu supaya Bu Susi bisa bercerita banyak dan pada ujungnya beliau bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri. Seperti itu Bu. Jadi ingin Bu Susi nanti bisa menemukan solusi ya, dan Pak Anom membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak ya. Jadi dari pembicaraan kita tadi, yang kira-kira Pak Anom rencanakan dan mau dilakukan sebentar lagi, apa yang direncanakan Pak? Saya akan fokus pada pertanyaan berbobot dengan menggunakan metode rasa. Kemudian saya nanti akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pertama pemantik, dan saya akan membuat pertanyaan dari ceritanya Bu Susi secara mengalir. Saya berusaha rileks nanti, karena ketika rileks mungkin saya bisa mindfulness dan saya bisa menghayati cerita dari yang disampaikan oleh Bu Susi nanti. Luar biasa sekali ya Pak ya. Dari percakapan yang kita lakukan barusan Pak, kira-kira apa yang Pak Anom merasakan saat ini? Saya merasa senang Bu dan lega seperti apa yang harus saya lakukan nanti ketika saya mencoba menjadi coach dan memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana sebagai coach yang baik untuk Bu Susi, dan semoga nanti proses coaching berjalan dengan baik dan bisa menemukan solusi dari yang disampaikan oleh Bu Susi. Amin. Oke ya, itu adalah percakapan kita tadi ya Pak ya. Semoga proses coaching yang dilakukan Pak Anom kepada Bu Susi sebentar lagi bisa berjalan dengan lancar. Semoga bisa memperoleh hasil yang optimal, dan nanti silakan diceritakan kembali kepada saya Pak sebagai tindak lanjut saya setelah coaching dengan Bu Susi. Terima kasih Bu, waktunya bersedia menjadi supervisor saya. Oke, sama-sama Pak. Silakan siap-siap dulu. Saya siap untuk mendampingi Pak Anom untuk supervisi coaching yang dilakukan Pak Anom dengan Bu Susi. Oke, terima kasih. Baik Bu. Ya, sama-sama Pak Anom. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Anom. Apa kabar Bu Susi? Alhamdulillah baik Pak. Hanya saja saya sedang ada sedikit masalah ini Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu Susi? Jika Pak Anom tidak sibuk, bisa kita ngobrol sebentar Pak. Wah, tentu saja boleh Bu Susi. Kebetulan saya juga sedang ada waktu kosong ngomong-ngomong. Apa yang diharapkan dari Bu Susi dari percakapan ini? Saya ingin sekali menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Mungkin saya akan bercerita dengan Pak Anom. Saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Susi? Jadi begini Pak, salah satu kelas yang dimana pada saat saya ada mata pelajaran seni tari, siswa laki-lakinya kurang antusias mengikuti pembelajaran. Baik, tadi Bu Susi bilang ada salah satu kelas yang siswa laki-lakinya kurang antusias mengikuti mata pelajarannya Bu Susi ya? Ya. Apakah Bu Susi sudah menelusuri dari permasalahan ini? Sudah Pak, saya menanyakan kepada siswa laki-laki di kelas tersebut dan menanyakan penyebab mengapa kurang bersemangat saat belajar seni tari. Lalu dari pengamatan Bu Susi, mengapa siswa laki-laki di kelas tersebut kurang antusias dalam pelajaran
Iya, tarik? iya Pak, dari pengamatan saya dan saya telah menanyakan langsung kepada siswa laki-laki tersebut, ternyata mereka jenuh Pak karena di jam terakhir dan merasa tari itu bukan halnya atau mungkin ada stereotip bahwa tari itu adalah untuk anak perempuan Pak. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang diharapkan oleh Bu Susi dari siswa laki-laki di kelas tersebut? Ya, tentu saja saya mengharapkan siswa laki-laki di kelas tersebut bisa mengikuti pembelajaran yang baik seperti murid yang lainnya, Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Susi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa laki-laki di kelas tersebut? Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya kurang menggunakan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak laki-laki di kelas tersebut kurang semangat mengikuti pembelajaran yang diterapkan di kelas. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu akan memberikan motivasi kepada siswa laki-laki bahwa seni tari itu bukan hanya untuk perempuan saja, menerapkan model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, memperbanyak reading dan memilih media pembelajaran yang bervariasi agar siswa tertarik mengikuti pembelajaran seni tari. Baiklah Bu, apakah ada metode yang pernah berhasil diterapkan di kelas? Ada Pak, metode yang digunakan dengan membuat SBK yaitu membuat bermain tepak asal daerah tari dengan clue, kata dan angka, memberikan SBK yang mengajak untuk bergerak, membuat game dengan board sesuai dengan mata pelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran menjadi menyenangkan, Pak. Luar biasa ya Bu Susi. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Susi seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat siswa laki-laki dalam pelajaran seni tari, Bu? Kalau saya berikan rating, menurut saya ada di angka 8 sampai 9, Pak. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana Bu Susi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan SBK yang menarik dan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi seorang guru, Pak. Baik, siapa yang dapat membantu Bu Susi dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, mungkin yang akan membantu saya yaitu dalam hal ini adalah kepala sekolah dan tentu saja akan sejawat, Pak. Kira-kira berapa lama Bu Susi waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Nah, sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, Pak. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya, Pak. Betul Bu Susi. Nah, kapan Bu Susi akan menerapkan rencana ini? Secepatnya akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik dari murid maupun dari guru, Pak. Kemudian nih, komitmen seperti apa yang akan Bu Susi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Pak, belajar dengan terus-menerus dan mengupdate segala sesuatu, informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik dari sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan, Bu? Di sekolah saya mendapat dukungan sarana dan prasarana. Moral sudah saya dapatkan di sekolah baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, mungkin internal dari saya juga yang seharusnya konsisten, Pak. Baiklah Bu Susi, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Susi setelah bercerita? Alhamdulillah senang luar biasa karena saya telah menemukan solusi ya Pak dari hasil perbincangan kita hari ini, Pak. Syukurlah kalau begitu Bu. Kira-kira apakah ada hal yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa cukup, Pak, dan saya berterima kasih kepada Pak Anong sudah meluangkan waktu
berbincang dengan saya sehingga saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Pak Anom. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Susi. Sama-sama Bu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Ya. Sampai jumpa ya Bu. Assalamualaikum. Iya Pak, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Anom, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Susi. Iya Bu, alhamdulillah. Oke, bagaimana perasaannya tadi Pak? Alhamdulillah lega karena saya merasakan tadi Bu Susi bisa menceritakan permasalahannya itu dengan terbuka, dan alhamdulillah Bu Susi tadi sudah menemukan solusi dengan dirinya sendiri seperti yang disampaikan kepada Bu Titi. Oh iya, lalu? Bahwa sebelumnya kendala saya adalah dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang seharusnya sebelumnya saya lakukan ketika coaching itu. Pengalaman sebelumnya saya masih belum bisa nih ya istilahnya mengorek dari cerita coaching saya agar bisa bercerita banyak dan bisa menemukan solusinya. Dan alhamdulillah tadi dengan Bu Susi saya lihat juga dari wajahnya Bu Susi menemukan kelegaan, dan saya sebagai coachnya ini juga merasa senang sekali bisa melihat Bu Susi senang. Sepertinya kan ada kelegaan dalam penyelesaian masalahnya tadi, begitu Bu Titi. Luar biasa ya Pak Anom ya. Kalau tadi sebelum coaching kan dari skala 1 sampai 10, Bu Titi nilainya berapa ya Pak ya? Tadi saya mematok di angka 6 Bu Titi. Kalau sekarang kira-kira tadi melakukan coaching dengan Bu Susi yang dirasakan Pak Anom tadi dengan skala berapa nih Pak sekarang? Sebetulnya saya sepertinya di angka 8 Bu, tapi dengan melihat Bu Susi senang itu saya merasa 9. Oke lah Bu Titi. Oh, luar biasa itu Pak Anom. Kalau menurut Pak Anom 9 ya, tapi kalau menurut saya malah 10 kayaknya loh Pak. Oh sudah 10? Waduh, terima kasih Bu Titi. Iya Pak, jadi kalau menurut saya kan memang sudah 10. Pak Anom kan tadi sudah melakukan kemampuan coaching dengan baik. Apalagi kita pikirkan tadi kan membuat pertanyaan yang berbobot, dengan Pak Anom melakukannya dengan metode rasa tadi ya, sudah mendengarkan dengan baik, kemudian tadi sudah mindfulness banget loh, sehingga Pak Anom ini bisa membuat pertanyaan berbobot yang luar biasa, kemudian bisa memancing Bu Susi yang biasanya itu saya lihat Bu Susi itu orangnya agak pendiam ya Pak ya. Iya, agak pendiam Bu. Iya, sekarang tapi Bu Susi sudah sangat aktif sekali ini. Beliau lebih suka lebih terbuka untuk melakukan coaching dengan Pak Anom tadi. Dari permasalahannya awalnya waktu saja, kemudian Pak Anom ini bisa mengorek permasalahan Bu Susi gara-gara ada tugas tambahan yang tugas mengajarnya Bu Susi, sehingga tadi Pak Anom ini sudah menguraikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot menurut saya. Jadi kalau tadi Bapak bilangnya 9, sepertinya Pak Anom ini sudah 10. Sudah luar biasa sekali membuat pertanyaan ini. Nah Pak Anom, kira-kira kalau misalnya tadi kan minta tindak lanjutnya dari Bu Desi, kalau sudah melakukan tindak lanjut dengan Bu Susi, nanti bertemu saya kembali cerita dengan saya ya Pak ya. Kira-kira setelah coaching tadi dengan fokusnya membuat pertanyaan berbobot, misalkan Pak Anom mau coaching lagi, apakah ada kemampuan lain yang ingin dikembangkan Pak? Saya ingin mengembangkan kemampuan yang lainnya, yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh Bu. Luar biasa ya Pak ya. Memang kemampuan untuk coaching dan alurnya, alur coaching yang sudah Pak Anom lakukan ini sudah tirta banget Pak. Jadi dari yang namanya mencari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang sudah dilakukan semua Pak Anom dengan luar biasa dan sangat luput pertanyaannya. Alhamdulillah Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak. Lalu dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang Bapak simpulkan Pak? Ya alhamdulillah Bu Titi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena dengan adanya Bu Titi tadi sudah melaksanakan kegiatan observasi, sedikit membuka pemikiran saya ya. Istilahnya apa yang harus saya sampaikan kepada Bu Susi nanti, kemudian apa saja pertanyaan-pertanyaan berbobot yang harus saya sampaikan tadi. Istilahnya saya sekarang ini sudah lumayan alhamdulillah lega. Alhamdulillah ya Pak Anom ya.
sudah berhasil gitu ya Pak ya. Kemudian merasa senang sekali dengan pengalaman ini. Oke, terus sekali Bu. Ya, semoga pengalaman ini bisa dibawa untuk coaching yang selanjutnya ya Pak. Dan semoga selanjutnya coachingnya bisa lebih berhasil lagi. Dan kalau misalnya sudah melakukan coaching lagi ya Pak, kami ingin nih Pak Anu bisa bercerita lagi dengan saya gitu ya, bagaimana pengalamannya lebih lanjut lagi begitu. Ya Bu Titi, untuk kegiatan yang saya lakukan tentu saja akan saya ceritakan karena saya sangat senang sekali Titi sudah bisa menjadi supervisor bagi saya, bisa memberikan beberapa petunjuk bagi saya sehingga bisa meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang coach. Terima kasih Bu Titi. Iya, sama-sama Pak Ano. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saya Pak? Sudah, mungkin itu saja Bu. Terima kasih banyak ya. Nanti kalau saya akan melaksanakan coaching lagi, nanti saya akan menghubungi Bu Titi sebagai supervisor saya. Alhamdulillah, semoga kegiatan yang kita lakukan bisa bermanfaat ya Pak ya, dan Pak Ano bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Bu Titi. Sama-sama Pak Ano. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.